pemirsa, sebelum kita kemudian berdiskusi dan juga berdialog lebih mendalam, kita akan tersambung dengan Virginia Gunawan, WNI yang berada di Washington DC, Amerika Serikat, yang akan membahas mengenai perkembangan terkini dari Amerika Serikat langsung. Virginia, bagaimana media di Amerika Serikat saat ini membaca langkah ataupun wacana blokade yang akan dilakukan oleh Amerika? Apakah lebih diposisikan sebagai strategi militer, tekanan diplomatik, atau bagian dari desain besar kebijakan luar negeri Amerika Serikat? Ya, Fitri, media arus utama AS memotret blokade dengan framing yang bervariasi, namun ada beberapa narasi dominan. Terkait tekanan ekonomi militer, media tengah kanan ini memposisikan blokade sebagai upaya membalikkan leverage atau daya saing atau daya negosiasi Iran yang selama ini menyandera Selat Hormuz dengan mengenakan biaya dan membatasi ekspor. Tujuan utama adalah memotong pendapatan minyak Iran dan meruntuhkan ekonominya. Sementara Reuters, ini media tengah, mengutip beberapa ahli dan menyatakan bahwa blokade AS adalah operasi militer besar dan terbuka yang bisa memicu retaliasi dari Tehran dan memberikan tekanan luar biasa pada gencatan senjata yang sudah rapuh. Ini adalah media-media yang lebih kritis terhadap kebijakan Donald Trump atau pemerintahan Donald Trump. Sementara bagi media konservatif yang punya proximity atau kedekatan dengan Donald Trump seperti Fox News yang memang jadi platform utama di mana Trump ini kerap menjelaskan kebijakan blokadenya secara rinci, terutama karena Fox News juga memberikan kesempatan Donald Trump memberikan special interview pada akhir pekan lalu. Fox News membingkai blokade ini sebagai langkah yang tegas dan perlu dilakukan sebagai sebuah demonstrasi kekuatan militer Amerika Serikat yang lebih superior, juga strategi ekonomi untuk melemahkan ekonomi Iran. Fox News juga menyebut bahwa langkah Presiden Trump ini sebagai respons terhadap pemerasan Iran atau atas Selat Hormuz. Jadi itu adalah polarisasi dari media di Amerika Serikat, Fitri. Oke, Virginia, soal kegagalan perundingan, narasi apa yang paling dominan di Amerika Serikat saat ini, terutama di media Amerika Serikat? Apakah yang lebih menyalahkan Iran atau ada kritik terhadap pendekatan dari Washington itu sendiri? Ya, dari media di Amerika Serikat ini seperti tadi yang saya sampaikan memang terpolarisasi dalam membaca kegagalan negosiasi di Islamabad ini ya. Narasi yang pro administrasi menyampaikan bahwa, dan ini memang lagi-lagi dominan di media konservatif, mereka menyalahkan Iran. Pemimpin delegasi negosiator sekaligus wakil presiden AS JD Vance seperti tadi yang sudah disampaikan beberapa kali dikutip dengan pernyataan bahwa Iran itu yang memilih untuk tidak menerima persyaratan Amerika Serikat. Dan ini adalah kabar yang lebih buruk untuk Iran ketimbang bagi Amerika Serikat. Sementara NPR, National Public Radio yang lebih cenderung di tengah, melaporkan kritik Iran yang menyebutkan AS membuat tuntutan yang berlebihan dan bahkan keberhasilan proses diplomatik itu bergantung pada keseriusan dan itikat baik dari pihak lawan. Ada juga yang mengkritik terhadap komposisi tim negosiator Amerika Serikat. Ini terutama dari beberapa diplomat veteran yang menyatakan bahwa administrasi Trump ini terlalu mengandalkan sekutu terpercaya mereka yang punya ikatan bisnis seperti Steve Witkoff dan Jared Kushner yang merupakan in-law dari Trump yang bukan profesional dalam kebijakan luar negeri yang punya pengalaman. Dan Witkoff dan Kushner ini juga dilaporkan tidak disukai oleh pihak Iran, terutama karena pandangan mereka yang pro-Israel. Fitri. Oke, selain itu apakah kemudian media Amerika Serikat juga menyoroti mengenai resiko ataupun keterlibatan negara-negara lain baik itu sekutu maupun rival dalam eskalasi konflik ini? Apa kemudian sorotan mereka mengenai hal ini? Ya, sorotan yang paling utama di sini memang ditunjukkan terhadap tiga poros ya. Satu terkait Rusia dan Cina, dan yang lain yang tak kalah penting di sini adalah soal NATO. Bagi media Amerika Serikat yang menyoroti peran Cina dan Rusia ini cukup hati-hati karena mereka melihat ada sebuah yang ditampilkan dalam media di Amerika itu Cina memainkan peran kunci untuk meyakinkan Iran menerima proposal gencatan senjata Pakistan. Namun kita tahu bahwa pemerintahan Trump tampak tidak antusias dengan prospek mediasi dari Cina. Makanya justru Pakistan yang menjadi mediator antara kedua negara ini.
Sejumlah analis militer Amerika Serikat dan juga analis konflik itu menyebut Rusia dan Cina mengadopsi strategi untuk mendapatkan keuntungan tidak langsung dari konflik, terutama yang bertujuan untuk menguras sumber daya Amerika Serikat tanpa terlibat langsung secara militer. Sementara hubungan Amerika Serikat dengan sekutu Eropanya, termasuk negara-negara NATO, ini memburuk dan Fox News melaporkan bahwa Trump menyuarakan pertentangan terhadap NATO dan juga reaksi dari Spanyol yang menutup wilayah udaranya dari pesawat yang berpartisipasi dalam serangan terhadap Iran. Ini tentunya muncul dalam beberapa media dan menunjukkan bahwa bagaimana reaksi global terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan Donald Trump. Oke, Virginia, apakah kemudian ada juga kekhawatiran di ruang publik Amerika Serikat sendiri bahwa kondisi saat ini justru dapat memicu konflik yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan? Kekhawatiran di dalam ruang publik Amerika Serikat ini cukup nyata karena blokade Trump ini dikhawatirkan beresiko serius, terutama jika Trump melanjutkan ancamannya menyerang pembangkit tenaga menyerang infrastruktur Iran, termasuk pembangkit listrik dan jembatan. Ini tentunya akan bisa menyakiti warga sipil yang pernah ia janjikan untuk dibantu, dan juga memicu pembalasan Iran terhadap sekutu Amerika Serikat. World Economic Forum memberikan peringatan keras bahwa ini bukan hanya menjadi krisis regional, tapi akan jadi guncangan struktural terhadap ekonomi dunia. Sementara bagi warga Amerika Serikat sendiri sehari-hari, ada sebuah survei menarik dari Emerson College yang menunjukkan bahwa 63% warga Amerika Serikat sekarang merasa kemungkinan besar akan perang dunia itu lebih besar dalam 4 tahun ke depan. Hasil polling ini naik 8% dari 55% setahun yang lalu. Dan kritik dari sejumlah wakil rakyat Amerika Serikat terhadap blokade yang dilakukan Trump ini adalah mempertanyakan bagaimana sebenarnya strategi Trump ini akan bisa menurunkan harga bensin yang merupakan concern atau kekhawatiran utama dari warga Amerika Serikat saat ini. Fitri. Oke, baik, terima kasih Virginia Gunawan telah melaporkan bagaimana situasi terkini dari Washington DC Amerika Serikat, dan kita sekarang akan langsung berdiskusi dengan Pak Dian dan juga Mbak Dina yang ada di studio. Ini mungkin pertanyaannya sama mengenai soal gagalnya kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Mungkin pertanyaannya adalah apakah Amerika Serikat ini terlalu menekan atau memang Iran yang memang tidak mau mundur, ataukah yang terbaca di ruang publik saat ini baru panggung di depan, artinya initial talk-kah, awal perbincangankah, akankah ada perbincangan lanjutan sebetulnya di balik layar yang mungkin sebetulnya kita tidak ketahui. Mungkin mulai dari Mbak Dina terlebih dahulu, silakan. Baik, kita menyambut baik ya bahwa sudah mulai ada ruang untuk negara lain masuk di dalam frame konflik ini. Ini satu tanda bahwa komunikasi sebenarnya sudah mulai terjalin. Di balik layar itu sudah ada upaya-upaya yang minimal melakukan mapping, melakukan pencarian data tambahan untuk bisa melihat sebenarnya titik tawar bagi negara-negara lain dalam konflik ini tuh di mana. Karena pada dasarnya nggak mungkin juga kita membayangkan konflik ini bisa selesai hanya oleh 3 negara itu saja. Pasti harus ada jaminan dari pihak-pihak eksternal, pasti juga harus ada dukungan dari pihak swasta bahkan di kawasan tersebut dan juga di negara-negara lain. Walaupun yang kita baca saat ini